Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran sesi yang keempat, yaitu pada bab karbohidrat. Pada kesempatan ini, dalam mempelajari karbohidrat, nanti ada beberapa kompetensi yang akan kita capai, yaitu yang pertama, diberikan struktur monosakarida. Diharapkan siswa mampu menggolongkan monosakarida menjadi aldosa dan ketosa berdasarkan gugus karbonil yang dimilikinya. Yang kedua, diberikan gambar struktur senyawa monosakarida. Siswa mampu menuliskan rumus struktur serta tata nama senyawa monosakarida. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan jenis reaksi-reaksi monosakarida. Dan yang terakhir, siswa mampu membedakan olisakarida dan polisakarida. Penggolongan monosakarida menjadi aldosa dan ketosa berdasarkan gugus karbonilnya. Monosakarida ialah karbohidrat paling sederhana. Molekulnya terdiri atas beberapa atom karbon saja dan tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Monosakarida yang umum terdapat di alam memiliki atom C antara 3 sampai dengan 7. Berikut ada tabel dipaparkan jenis-jenis monosakarida berdasarkan jumlah atom karbonnya. Atom karbon terdiri dari 3C, 4C, 5C, 6C sampai 7C. Nah, gugusnya ada dua, yaitu ada gugus aldosa dan monosakarida dengan gugus ketosa. Monosakarida dengan gugus aldosa dengan jumlah atom C3 itu diberi nama aldotriosa. Sedangkan gugus ketosa atau keton itu diberi nama ketotriosa. Jadi kalau 4C tetrosa, maka kalau aldehid atau aldosa yaitu aldotetrosa. Kalau keton, ketotetrosa, dan seterusnya sampai C-nya sebanyak 7 yaitu heptosa. Ada aldoheptosa dan ketoheptosa. Monosakarida yang paling sederhana adalah gliseraldehid dan dihidroksiaseton, di mana pada gliseraldehid itu ada gugus aldehid pada C nomor 1 yang paling atas itu ada CHO, itu merupakan ciri dari gugus aldehid. Sedangkan dihidroksiaseton itu adalah gugus keton atau gugus alkanon, di mana pada C yang kedua yang di tengah-tengah itu ke kanan ada ikatan rangkap 2O, itu ciri dari gugus alkanon atau keton. Gliseraldehid dapat disebut sebagai aldotriosa karena terdiri dari 3 atom karbon dan mempunyai gugus aldehid. Sedangkan dihidroksiaseton itu dinamakan ketotriosa karena terdiri dari 3 atom C dan memiliki gugus keton. Monosakarida yang terdiri dari 4 atom karbon itu disebut dengan tetrosa. Kalau tetrosa mengikat gugus aldehid maka disebut dengan aldotetrosa. Contoh yang senyawa yang kiri bagian bawah itu C nomor 1 paling atas itu adalah gugus aldehid, sedangkan senyawa yang di sebelah kanannya itu ada C nomor 2 itu ada gugus keton. Ya. Kemudian menuliskan rumus struktur serta tata nama senyawa monosakarida. Nah, ada rumus struktur monosakarida. Yang pertama adalah rumus dari Fischer. Jadi Fischer itu menuliskan bentuk monosakarida dalam bentuk rangkai terbuka. Nah, di sini dituliskan dalam bentuk struktur vertikal ke atas. Itu contoh dari 3C yaitu triosa. Ada di sini aldotriosa karena menggunakan gugus aldehid. Nah, dituliskan pada C nomor 2 itu ada OH yang dilingkari, itu OH di sebelah kanannya C, sedangkan rumus yang di kanannya itu OH-nya di sebelah kiri C. Nah, yang di sebelah kanan C itu OH-nya
diberi nama dextro karena posisinya di kanan, sedangkan yang di kiri atom C di struktur yang kedua itu diberi nama levo, itu di sebelah kiri. Jadi triosa itu bisa dextro triosa, bisa levo triosa. Karena di sini aldehid maka diberi nama yang A itu dextro aldotriosa, sedangkan yang rumus yang kedua diberi nama levo aldotriosa. Kemudian rumus Howard merumuskan bukan dalam bentuk vertikal atau rantai terbuka, tetapi Howard dalam bentuk siklik. Diberikan contoh di sini untuk senyawa yang terdiri dari 6C yang diberi nama glukosa. Jadi senyawa aldehid yaitu aldoheksosa karena ada 6C. Nah, C nomor 1 itu mengikat gugus fungsi aldehid, sedangkan C nomor 5 di situ mengikat gugus OH. Nah, C kelima dengan C pertama itu menurut Howard akan membentuk suatu lingkar siklik di mana C nomor 5 itu OH-nya akan bisa mengadisi ikatan rangkap 2 pada C gugus aldehid C nomor 1 sehingga terbentuk gugus lingkar siklik yaitu pada gambar yang paling kanan, pada rumus yang paling kanan. Di situ ada bentuk siklik dari D-glukosa. Nah, yang paling kiri itu D-glukosa, dextroglukosa itu untuk rumus Fischer terbuka itu dengan membentuk rantai vertikal ke atas, sedangkan yang paling kanan itu membentuk suatu siklik cincin antara C pertama dengan C kelima, yaitu disebut dengan D-glukosa rumus Howard, dan yang paling kiri D-glukosa rumus Fischer. Apabila gugus OH pada atom karbon nomor 1 itu terletak arahnya ke bawah, itu dinamakan alfa, sedangkan apabila arahnya ke atas OH-nya itu diberi nama beta. Jadi yang paling kanan itu C nomor 1 itu OH-nya ke atas, maka itu diberi nama alfa D-glukosa. Reaksi-reaksi pada monosakarida. Ada beberapa reaksi. Yang pertama adalah reaksi mutarotasi. Mutarotasi apabila kristal glukosa murni dilarutkan dalam air, maka larutannya akan memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan. Namun jika larutan itu dibiarkan beberapa waktu dan diamati putarannya, maka tampak sudut putarannya akan berubah menjadi semakin kecil dan akhirnya menjadi stabil. Nah, peristiwa ini disebut dengan mutarotasi, yaitu perubahan rotasi atau perubahan putaran. Sedangkan reaksi yang kedua adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi dari aldehid, di sini dari aldosa, jadi dari aldehid itu diberikan rumus di sini adalah C-nya sebanyak 4, berarti dari tetrosa. Nah, tetrosa, aldotetrosa itu jika dioksidasi dengan asam sedang maka akan menghasilkan asam aldorat. Sedangkan jika dioksidasi dengan asam kuat, contohnya adalah larutan asam nitrat panas, maka hasil yang diperoleh itu adalah asam aldorat. Jadi asam aldonat untuk oksidasi sedang, sedangkan untuk oksidator kuat itu menghasilkan asam aldorat. Pada aldosa siklik, struktur yang di bawah, jika dioksidasi dengan enzim, yaitu oksidasi menggunakan enzim, akan menghasilkan asam
uranat. Ya, asam uranat seperti posisi yang di paling bawah, reaksi yang paling bawah itu. Kemudian reaksi yang ketiga adalah reaksi reduksi. Di bab turunan senyawa karbon kemarin, kita sudah mempelajari bahwa alkohol primer jika dioksidasi akan menghasilkan aldehid. Nah, senyawa glukosa adalah senyawa aldoheksosa, termasuk gugus fungsi aldehid. Sehingga kalau glukosa direduksi, maka gugus aldehid akan berubah menjadi alkohol primer. Nah, di sini di glukosa jika direduksi akan menghasilkan diglusitol atau sorbitol. Sedangkan pembentukan ester adalah gugus hidroksi dari monosakarida dapat bereaksi dengan asam membentuk ester. Nah, ester yang penting dalam tubuh kita adalah alfa-D glukosa 6-fosfat dan alfa-D fruktosa 1,6-difosfat. Nah, keduanya ini berperan dalam pembentukan ATP dan ADP dalam tubuh kita. Ini sudah dipelajari di biologi. Ya. Kemudian reaksi yang kelima adalah pembentukan glikosida. Ikatan glikosida terbentuk dari reaksi antara gugus metil dengan monosakarida. Gugus hidroksi OH itu yang bereaksi disebut dengan gugus OH glikosidik, yaitu bentuk dari alfa-D glukosa. Itu jika direaksikan dengan alkohol, di sini diambil adalah metanol CH3OH, maka akan menghasilkan senyawa metil alfa-D glukosida. Kemudian olisakarida dan poligosakarida. Olisakarida adalah senyawa hidrokarbon atau senyawa karbohidrat yang terdiri dari beberapa monosakarida. Bisa 2 oligosakarida. Itu yang pertama contohnya adalah maltosa. Maltosa itu tersusun dari 2 monosakarida, yaitu terdiri dari 2 molekul glukosa. Maltosa mudah larut dalam air dan mempunyai rasa lebih manis daripada laktosa, tetapi kurang manis dibandingkan dengan sukrosa. Ini bentuk dari maltosa yang terdiri dari 2 monosakarida glukosa. Kemudian oligosakarida yang terdiri dari 2 monosakarida. Yang kedua contohnya adalah sukrosa. Sukrosa merupakan gula yang kita kenal sehari-hari sebagai gula pasir, baik yang berasal dari tebu maupun dari bit. Selain terdapat dalam tebu dan bit, sukrosa juga terdapat dalam nanas dan wortel. Ini bentuk dari sukrosa yang terdiri dari molekul glukosa dan fruktosa. Maka diberi rumus sukrosa yaitu alfa-D glukopiranosa, beta-D fruktopuranosida. Melalui hidrolisis, sukrosa dapat terpecah dan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Sukrosa bukan suatu gula pereduksi. Kemudian laktosa. Laktosa merupakan disakarida yang terdiri atas glukosa dan galaktosa. Nah, laktosa mempunyai sifat mereduksi dan mengalami mutarotasi. Nah, karena tersusun dari gugus aldehid, maka bisa mengalami reduksi. Kemudian polisakarida. Polisakarida yang akrab dalam kehidupan kita adalah amilum, glikogen, dan selulosa. Amilum itu tepung yang terdapat pada umbi-umbian.
baik itu ketela, kentang, dan sebagainya. Kemudian glikogen itu terdapat di dalam darah, itu dalam bentuk gula darah. Sedangkan selulosa itu banyak terdapat pada jaringan sayuran atau daun-daunan. Ya. Ini struktur dari selulosa. Ya, selulosa ini merupakan polisakarida yang sulit dicerna oleh tubuh kita. Nah, ini ada beberapa soal, tolong dikerjakan. Yaitu ada 8 soal yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Nanti dipakai latihan, dikerjakan di kertas folio bergaris, kemudian dibuat dalam bentuk dokumen PDF dan dikumpulkan melalui grup daring kimia 12 paling lambat nanti hari Minggu jam 10 malam. Ini soal yang pertama, kedua, kemudian ini soal 3, 4, dan kelima. Kemudian ini soal yang ke-6, 7, dan 8. Ya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun dan memakai masker, dan yang sangat penting adalah menjaga jarak, hindari dari kerumunan. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.